Saya Andin. Saya Anita. Selamat datang di Beranggapan. Finally, luar biasa. Aku Cinta. Sekarang ini kita di tengah-tengah kehujanan. Jadi kalau kelihatan memang basah, kita memang basah-basah. Tapi memang konsepnya ini effort. Iya, Perjuangan. Perjuangan. Karena selalu memang nggak bisa dibahas tentang ini. Setiap mau dibahas pasti hujan. Finally, hari ini meskipun agak ada banyak dramanya, Tapi kita akan memulai dari sekarang. here we go. Here we go. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Tuh, 2, 3. Perempuan. Ayo deh perempuan. Iya, perempuan deh. Tapi nggak jadi-jadi. Ya, betul. Cuman ini pas timingnya sama kasusnya Yang Aureli. Iya, betul. Jadi kayak wah semakin menggebu-gebuki untuk bahas topik bahas ini. kayaknya memang Betul. bahas this topic, Iya, guys. Versi Anita dan versi Andin. Yaps, betul sekali, disclaimer. Jadi kita membahasnya itu Sesuai anggapannya kita. Jadi mungkin ada beberapa kalimat atau pernyataan yang tidak sesuai karena ini subjektif, tergantung menurut keyakinan saya. Kalau Betul. bilang Panji keyakinan saya, nah guys, jadi setuju tidak setuju ya up to you, Iya, terserah betul. kalian guys, karena ini kita berdasarkan point of view Iya. dan anggapan Betul. tentang perempuan, Iya, which is itu dirita sendiri. Betul. Jadi kita memulai dari pembahasan. Mungkin pengantarnya itu ya kan kita ini perempuan tuh Anita. Iya. Cuman bro-bro di luar sana itu it's okay kalau mau nonton nih ya, karena mau tahu tentang perspektif wanita. betul sekali, justru jadi insight baru kita untuk ternyata begini dia sudut pandang seorang perempuan. Betul. Jadi mungkin agak lebih bisa menempatkan dirinya ketika ada sesuatu Iya. yang terjadi yang sesuai dengan apa ini yang kita bahas. Betul. Bisa- Memposisikan dirinya. Betul sekali. Mungkin kita awali dengan bagaimana perasaan 25 tahun ini menjadi seorang perempuan. Betul Anita. Kalau Anita misal kapan menyadari kayak ternyata I'm a girl, kayak perempuan kan I'm girly. kayak wow. Iya, betul. Bagaimana Kalau perasaanmu? saya tumbuh besar mungkin karena saudaraku semua laki-laki. Jadi mungkin pas SD, pas SMP itu masih ada jiwa-jiwa laki-lakinya. Agak boy. Iya, boy-boyki karena di rumah kan ya main Kakak-kakakku. PS toh, kakak-kakakku apa saya main bola, ikut tua main bola, kayak ya pokoknya aktivitas lelaki lah karena saudara toh, Yes, teman pertama, lingkungan. lingkungan pertama. Terus menyadari girly itu mungkin SMA deh atau SMP akhir, tapi pas mengenal cinta. Asik, kayak aduh perempuan Kayak ada rasa-rasa seneng ini salting ini pada saat ya akhir-akhir SMP lah merasa bahwa sangat-sangat girly aja sebenarnya. Begitu. Kalau Andi ini sejak kapan? Kalau notice kalau oh my god aku adalah little girlnya papa gitu tuh. Itu saya notisnya karena memang dari kecil saya didandani sedemikian rupa perempuan sekali sama mamaku. Iya. Karena pas di Makassar itu 2 anaknya yang lahir di Makassar kan, toh 2 juga berhukum. Nah di Makassar itu yang paseku sangat perempuan sekali karena ceritanya sepasang. Jadi kakakku laki-laki sekali saya perempuan sekali. Disayang yang betul-betul di perempuan sekali yang ikat rambut. Kalau kau sadari tuh ada tuh zaman yang banyak sekali terikat-ikat rambut betul. yang karet-karet kecil. Nah, terus ada lagi jepitannya gitu. Terus kayak tasku monokurobo, sepatuku monokurobo. Semuanya Sangat sejak dari kecil ya. rame. Betul, rame. Perempuan rame. Anak kecil yang rame. Terus kayak setiap bulan itu ada jatah baju ulang tahun yang Girly. Ya, betul. pokoknya sering sekali kadang dan itu merasa kayak oh my god, anak perempuan princess. Iya, princess. Tenang. Dan warnaku itu dikasih kenal sama warna-warna pink. Kan dulu SD sebenarnya itu nggak boleh pakai pink lah, tapi saya kayak mamaku mendobrak rules itu kayak anakku saya pink gitu. Jadi kayak oh my god, saya adalah anak pinky. Oke. Betul sekali. Dan yang kurasa itu adalah tidak terukur rasa senangnya ketika menjadi perempuan. Iya betul. Tapi setuju. mungkin kalau laki-laki pun begitu. Iya. Ada jilah Beda-beda lah. Ya beda-beda kita subjektif gini perasaan. Cuman kalau hidup sebagai perempuan itu tuh kayak
wow, menyenangkan sekali. Apalagi jadi centil. Nah, ada tambahan yang dimana kita itu diperbolehkan dan it's normal ketika perempuan berdandan tuh. Iya, berdandan. Nah, itu hal yang kayak senangnya gender sebelah nggak bisa rasakan ini begitu. Dan mengungkapkan kasih sayang itu kayak gampang sekali juga untuk kita perempuan toh, kayak mengetik panjang karena mendapatkan kayak perspektif. Kalau cowok itu kayak kirim-kirim kayak kata-kata begitu jadi kayak sebenarnya kayak tabu gitu untuk laki-laki yang berekspresi berlebihan. Itu kita tabu. bisa mengungkapkan itu kayak aku sayang kok, kayak gampang untuk mengekspresikan kalau dalam bentuk feeling itu ke orang. Kalau sebagai perempuan betul. Jadi kayak normal sekali itu perempuan yang berekspresif kalimat-kalimat sayang, cinta. Jadi itu hal yang privilege kita sebagai seorang perempuan. Ditambah lagi kita diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyusui, melahirkan, menstruasi. Adalah poin plusnya yang Masya Allah bisa didapatkan Masya Allah sekali sebagai tuh. perempuan. Betul. Aku sangat senang. Alhamdulillah. Tapi syukur selama bertahun-tahun menjalani profesi gitu, menjalani sebagai perempuan, apa perasaanmu kayak plus dan minusnya menjadi seorang perempuan? Kalau plus apa ya? Kan ini kita manusia ya. Perempuan atau laki-laki sebenarnya pada umumnya sama gitu. Iya, betul. We have mata, telinga, mulut. Kalau dari segi fisik hampir bila sama. Mungkin ada beberapa part yang beda. Cuman ya namanya manusia sewajarnya manusia berkeseharian, berkegiatan itu ya normal jelas. Cuman ada satu hal yang menurutku ini sangat-sangat precious untuk perempuan dan juga bisa disalahgunakan. Maksudnya bisa jadi poin plus apabila kita pintar mengelolanya dan akan jadi rugi ketika kita kebablasan mengontrolnya. Betul, adalah perasaan. Betul. Jadi karena kita memang perempuan pada hakikatnya pakai perasaan kita. Bedanya karena laki-laki logika, kita perasaan, feeling. Nah, kan ada istilahnya tuh makhluk perasa. Perasa atau makhluk paling perasa itu perempuan. Betul. Perempuan makhluk perasa, tapi itu menurut kita sebuah kelebihan ketika kita pintar kontrol Iya, betul. Karena apa gunanya manusia terlalu biologik menggunakan logik, tapi kalau tidak ada sentuhan perasaan di situ tuh kayak tidak peka, kayak tidak bisa mengamati perasaan. Kalau misalnya ini lagi sedih sih, jangan dulu diganggu deh. Ini lagi senang boleh deh kita bicara-bicara kayak begitu. Ada sesuatu atau ada part di mana perasaan itu bermain yang kayak sebenarnya by logika itu susah untuk masuk di akal. Tapi apabila kita menggunakan perasaan itu masuk lagi. Makanya aku rasa perempuan ketika dibilangi kayak terlalu pakai perasaan, sebenarnya enggak salah loh, malah itu poin plus kalau ada perempuan yang peka gitu. It means kalau itu peduli, peka dan lebih care. Dan saya melihat kayak itu sebuah perasaan tuh perempuan yang terlalu pakai perasaan itu lebih ke care. Iya, betul. Lebih ke peka terhadap situasi nggak sih kalau begitu. Itu tadi apa poin plusnya? Kalau minusnya menjadi poin plus. Itu pokoknya saya minusnya jadi perempuan. Mungkin ini sih karena perempuan kan terlalu indah gitu. Insyaallah indah. Dan enggak, tunggu sebelum minus masih ada poin plus yang kayak di agama saja kita kan dimuliakan gitu. Betul dimuliakan makanya itu kayak menjadi seorang ibu poin plus nih lah, surga di telapak kaki ibu. Jadi kayak sebagaimana kita makhluk yang beragama, makanya diikuti kalau memang kita itu makhluk yang paling mulia ya sudah wajarnya atau selayaknya makhluk yang mulia pale. Betul. Meskipun memang susah untuk menjadi setuju gak saya itu yang perspektif yang ibu karena jarang itu sebenarnya kalau di rumah tangga tuh baru ibu pasti yang selalu dicari mama iniku mama. Jarang kita mendengarkan kayak
Bapak ini kok mana itu iya, kok bapak masuk rumah saja dilihat bapak pasti bilang mana mama. Kayak gitu. ya lagi jadi kayak Memang kayak mulia banget peran gitu lah. perempuan memang itu di segala aspek kehidupan itu number one sih, kayak Iya, betul. dimanapun kau berada atau dimanapun kau posisimu, kayak peran perempuan itu sangat-sangat penting. Penting ya betul. Adalah impactnya itu peran perempuan Iya, di kehidupan benar. manapun kau. Jadi kalau yang kurangnya tadi yang lebihnya, Iya, yang kurangnya itu yang kayak kasus-kasus pelecehan Iya. seperti itu. susah kita ternyata mengungkapkan perasaan kalau disakiti kiri. Nah, Kalau betul, senang betul. mungkin sangat-sangat bisa sih kayak mengekspresikan diri. Tapi kalau adalah part dimana mungkin ketika ndak bisa mengungkapkan toh sesuatu yang kalau ternyata itu disakiti Ki, atau lagi sedang di fase yang tidak aman Ki. lebih kita perempuan mungkin lebih ke mengunci diri kita sih. Dan kita kan ndak dikaruniai Ki fisik yang kuat, fisik yang ndak bisa Ki melawan ya. Jadi sebenarnya dalam derita cuman kalau mau dibandingkan berkelahi ya, begitu kan ndak beda lah energinya. Jadi itu kita ya mau ndak mau diam menunggu pertolongan, itu pun kalau berani Ki bicara ada tolong Ki, tapi kalau ya lagi-lagi karena berkaitan Ki sama perasaan. Jadi kalau ketika mengungkapkan Ki itu yang dibilang, jangan sampai berpikir Ki lagi, kalau kulakukan Ki ini bagaimana ya, nanti ini apa ada nilai dampaknya. orang, Keperasaan lagi. Jatuhnya keperasaan lagi. Jarang Ki menggunakan logik tak. Makanya perempuan memang butuh juga laki-laki untuk melengkapi logikanya kau untuk bermain. Betul. Bermain dengan logika dan perasaan. Ada nih Kak. Kira dia mau bilang bermain saja. Iya. Ya, oke. Betul sekali. Nah kalau Anita bagaimana Anita? Kalau perasaannya apa nih? 11-12 di pasti itu kayak sebagaimana yang mau perempuan. bilang itu poin-poin yang relate dengan diri itu juga. Cuman lebih ke bagaimana menjadi seorang perempuan itu kalau misalnya kayak contoh kasih kehilangan ke seorang ibu. Terus kita di rumah sendiri menjadi perempuan toh. Ketika sosok belum siap menjadi sosok ibu, tapi karena kita yang menjadi perempuan di rumah, otomatis pekerjaan rumah itu akan harus di kita begitu. Kayak menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak, hal-hal yang dilakukan rutinitas itu yang tidak bisa dilakukan memang laki-laki. Betul. Jadi kayak sesuatu poin plus itu ketika belum menjadi seorang ibu, tapi bisa memerankan peran seorang ibu. Nice. Menjadi Allah. Iya, Bisa enggak maksudnya poin salah bicara 08 berapa tahu Anita? salah bicara pasti kalau enggak ada cuma macam pasti kayak mau tidak mau yang mau cerita itu saya juga mau tidak mau kejalani aktivitas sekali. Kayak baru mau pasti yang rasa yang kemarin mau masak kan saya lagi mau masak kerja begini rasanya jadi Anita yang kayak hal-hal seperti itu tuh yang kayak merasa Kak senangnya jadi perempuan merasa Kak bisa diandalkan merasa Kak bisa kayak memasak bisa kayak begitu kan tapi itu adalah sebuah kesyukuran ketika kau melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Ya, alhamdulillah. Saya diandalkan. Awal-awal juga menjadi beban juga. Mungkin karena terbiasa. Akhirnya karena maksudku kan itu makanya kita tuh bisa memilih mau memandang seperti apa ke sebuah keadaan yang terjadi toh. Kan itu tadi gue lihat sebagai sesuatu yang positif karena alhamdulillah bisa diandalkan. Kalau dilihat sebagai beban kan jatuhnya kayak pundung kita kayak dari apakah jatuhnya kayak patriarki. Iya betul. Apakah perempuan harus memasak? Cuci bisa jadi kapan kakak? Laki-laki kan begitu sebenarnya. Tapi lagi-lagi karena pakai perasaan jadi kayak terbiasa. Akhirnya itu saya membiasakan diri. Tuh kayak bodong kalau nggak masak kayak ini lapar di tempat kerja. Itu. Kalau misalnya menyetrika kan kita setrikakan baju seragamnya masa dilihat sama orang lecek-lecek bajunya kasian teman-temannya rapi dia tidak.
Memang pada dasarnya hakikatnya perempuan akan memakai perasaan. Itu Mi, kalau ada orang yang bilang terlalu perasa, nah di momen part itulah gunanya perasaan. Kasihan Ki sama sesuatu yang kayak betul. Semakin terbiasa semakin karena memang pakai perasaan. Pokoknya saya itu bukan sesuatu yang melihatkan sebagai sesuatu kekurangan itu menggunakan perasaan lebih. Yang penting pintar Ki mengontrol perasaan itu. Betul. Karena ada juga perkataan yang bahwa perempuan itu jagonya meromantisasi keadaan. Gak apa-apa sih sebenarnya meromantisasi. Tapi kalau bisa kita toleransi atau kontrol kita perasaannya. Makanya aku bilang pitch controlnya ini yang harus kita punya. Pitch controlnya perasaan kita. Kapan Ki harus menggebu-gebu, kapan Ki harus ya udah ya biasa aja deh kayak. Tapi makhluk perasa, I'm proud sih. Iya, saya juga masih suka aja sih menjadi perempuan yang perasa. How to be loved like this, begitu hidup dengan menjalani sebagai perempuan, dicap sebagai makhluk perasa itu. I love this vibe. Betul. Nah, kalau kurangnya sama sih kayak kau tadi, cuman kurangnya lebih ke kadang berpikir Kak, kalau misalnya susahnya kalau kita yang menyatakan perasaan-perasaan yang sebenarnya ada mini standarnya bahwa cowok yang harus mengungkapkan perasaan duluan. Enggak, sekarang kan modern nih, bisa nih orang menyatakan perasaan cewek juga. Cuman masih ada sekelintir wanita kayak saya Imut yang tidak bisa menyatakan duluan perasaannya ke laki-laki kayak begitu. Karena memegang penonton kan 5 cm. Yang bilang yang ceweknya yang Ralin. Kita perempuan hanya bisa menunggu, menantikan karena nggak bisa menyatakan perasaan dulu ke laki-laki. Tapi yang bilang cowoknya juga, kita juga nggak bisa menyatakan perasaan karena nggak ditahu perasaannya cewek sebenarnya. Ya kan sama jelas istilahnya. Nah, itu kan mengungkapkan perasaan. Ya, maksudku normalnya perempuan memang begitu toh, menunggu dia yang dikejar. Bukan normalnya sih, stigma masyarakat begitu ya, kayak aturan yang dibuat entah dari mana itu. Nah, kayak aturan, sebuah aturan yang mengharuskan di mana perempuan itu kayak ya sudah kau menunggu, kau yang dikejar, kau duduk diam manis saja, jangan kau apa-apa. Nanti laki-laki di gender sebelah yang effort gitu. Nah, apabila ketika ada perempuan yang keluar dari aturan itu keluar breakdown gitu aturan, disebut nih dengan perempuan gila. Disebut nih dengan kayak cegil. Padahal hak juga itu tuh hak atas perasaan yang mau diungkapkan. Padahal itu kan sebuah kejujuran, sebuah fase di mana cewek berarti dia lebih ekspresif, dia lebih jujur terhadap diri, berani dan dia tahu apa yang dia mau. Tahu dia memutuskan sesuatu hal. Tuh. Jadi lebih jelas arahnya ketika perempuan itu lebih paham dirinya. Oh, saya suka sama itu ya. Sudah saya sampaikan. Tapi dengan batas wajar. Dengan perasaan yang sudah stabil nih juga mungkin darinya yang kayak bilang kalaupun ditolak ya enggak apa-apa. Kalau diterima ya alhamdulillah. Tapi saya tuh masih kayak kenapa ya mereka harus disebut sebagai cegil? Atau karena mungkin itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang pada umumnya karena aturan yang berlaku. That's why kita dipanggil gila karena kayak tidak sesuai kayak dia batas normalnya perempuan padahal sebenarnya itu cegil ya. Kalau in good way cegil itu keren sih menurut saya, keren, berani mentalnya itu karena tidak semua perempuan itu mau jujur dan atas perasaannya tuh. Dia susah sekali sebenarnya itu jujur. Karena pasti ada pertimbangan yang melakukan maksudnya bilang bicara sampai di tahap dia sudah confess, itu pasti ada beberapa poin yang kayak kalau begini dan akhirnya karena pasti perempuan kan begitu toh, kayak mengusahakan sekali dari dirinya untuk mengungkapkan apalagi yang kemarin kayak kasusnya Aureli, aku rasa untuk membuat bukunya saja itu kayak
Susah sekali nih kayaknya mentalnya dia atur sedemikian rupa. Apalagi pas dia publish. Tapi pada saat dia publish sudah damai nih dengan dirinya. Jadi stabil Mila. Stabil emosinya tuh. Tapi lihat nih dari kasus itu ternyata butuh bertahun-tahun untuk mengumpulkan keberanian. Berarti rasa trauma itu tidak cukup 1 atau 2 tahun. Maksudnya tidak ada range waktu yang bisa tentukan standar pulihnya orang dari trauma. Betul, setuju kalau dengan tindakan-tindakan. Ada juga beberapa yang di dalam bukunya yang bilang kalau dia mau aja sebenarnya mengungkapkan, mengutarakan. Sering juga. Ada di dalam bukunya itu yang bilang sudah Jina ungkapkan, sudah Jina utarakan, tapi tidak ada sama sekali yang percaya dengan dia. Bahkan perasaan-perasaan entah itu bisa jadi tidak dianggap sama orang dan sepele untuk orang. Kayak, aduh baru jadi kasih begitu. Baru jadi kasih begitu dia sudah ini nih. Mungkin orang lihatnya kayak too much. Iya, kayaknya dia yang berlebihan deh ceritanya. Padahal ternyata itu yang dia rasa, tapi orang-orang yang dulu itu tidak menganggap itu ada sebuah permasalahan. Kayak tabu tuh untuk orang-orang dulu kan masih sangat tutup mata bukan tutup mata, maksudnya tidak se-aware sekarang. Iya betul, setuju. Tidak sepeduli sekarang terhadap kondisi perempuan itu loh. Sekarang kan alhamdulillah banyak nih orang-orang yang menyuarakan perempuan. Betul. Setuju. Nah itu kita bahas cegil dulu. Suka sekali kesini cegil tapi kayak iya lagi. Sebenarnya tuh cegil dari lingkaran yang kebiasaan yang harus dilakukan cowok, malah kita yang melakukan. Iya. Jadinya tidak normal, makanya dikatakan. Iya, intinya kayak tidak normal. Makanya ada kata gila kan, gila itu tidak normal tuh. Betul. Cuman kayaknya lebih ke effort cewek enggak sih? Kayak effort yang lakukan nih cewek, misalnya cewek yang jemput. Padahal biasa normal sih kalau memang kita punya kendaraan. Betul. Kayak kenapa merugikan dari diri tadi juga. Ketika itu tadi yang menyatakan duluan lah. Intinya kalau cewek yang duluan, cewek yang first move. Iya, pasti kan cegil. Betul. Padahal harus ada beberapa yang memang bakalan center ke orang kalau misalnya yang lakukannya terlalu berlebihan atau too much atau effort banget lah jadi cewek untuk sama pasangannya ini toh kayak begitu. Tapi apa effort yang kau lakukan kayak merasa kok effort banget nih? Enggak ada, saya menurutku tuh bare minimum sebenarnya tahu maksudku kayak adalah part dimana kan kalau cowok kalau jalan gitu kan kayak selalu bukan selalu mau pihak gender sebelah yang selalu mau mengeluarkan uang, dan saya tipikal yang kayak bukan cuman kayak tidak, ini hatiku tuh tidak merasa tidak enak ketika dibayarkan seperti itu saja dan berlalu seperti itu saja. Langsung muncul ini kepalaku, barang apa aku belikan karena kebiasaan mungkin sedari lamanya tidak diberikan secara cuma-cuma. Iya, kayak mungkin selalu memang kebiasaan bayar sendiri. Iya sih, kayak tidak biasa untuk dibelanjakan. Dan ketika ada sesuatu yang kayak wow dia membayarkan, I wanted you provider. Kayak apa saya balaskan ini, apa aku belikan, jadi meskipun itu tuh dia tidak minta. Dan itu kayak akan mungkin dari pihaknya juga kayak gentleman dan senang gak dengan ini, I'm a man gitu yang saya bayar. Cuman kayak ketika kita memberikan ketika kita memberikan gift atau memberikan sesuatu, pasti ada yang bilang kayak cegil, dia belikan bayinya. Dia judge Miki. Betul. Padahal itu adalah sebuah sebuah rasa terima kasih, bentuk terima kasih atau mengungkapkan perasaan senang tak terhadap hal-hal kondisi kecuali ini juga ada satu, kalau teman-teman pernah dengar pasti pernah dengar lagunya Nadine Perempuan Gila. Nah itu another side dari perempuan gila yang aku maksud nah jadi makanya aku bilang di podcast sebelumnya yang tidak tayang perempuan gila itu sebenarnya ada 2 side dua
POV Ki. Mau kau lihat Kis perempuan gila sebagai hal yang good way di jalan yang baik atau perempuan gila di jalan yang tidak baik? Baik, betul. Perempuan gila yang bagus itu yang kayak hal-hal yang menyenangkan, yang centil-centil, yang genit-genit, yang ambis dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia mau dan dia rasa dan nangkapkan Ki dengan sewajarnya lah begitu. In a bad way kebalikannya, perempuan yang tidak tahu apa maunya, yang selalu menuntut untuk dimengerti, selalu menuntut untuk kayak mau dibaca pikirannya, dan akhirnya ada laki-laki yang bilang, gila aku tahu dari apa maumu. Sudah dilakukan ini mau itu. Di lagunya Nadine seperti itu, yang kayak perempuan yang penuh dengan pikirannya sendiri, yang gila dengan pikirannya sendiri, sehingga tidak tahu apa maunya, yang pundung sendiri kayak gimana karena sudah kan nonton yang Camuhe yang Dorami Can This Be Love Translate kalau nggak salah. Ini dia yang film. Dia itu kenapa Ki menjadi perempuan gila, karena selalu ada di kepala hal-hal yang sebenarnya nggak bisa diungkapkan dia. Kayak ada sisi Dorami. Jadi ini dia karakternya namanya Camuhe, tapi ada karakter lainnya atau alter ego-nya namanya Camuhe. Satu orang berarti tapi dua ini betul. Terus yang Dorami ini selalu cuma memberikan hal-hal negatif. Kayak bilang Dana suka kok itu. Misalnya ini lagi kondisi senang sekali, kayak jalan-jalan bersama, pergi bersama, tapi pas pulang OVT Ki bilang, "Enggak ini dia tidak suka Kak, itu dia baik sama kau saja, makanya begitu Ki, bukan pernah suka." Kayak begitu, perasaan-perasaan takut dicinta karena trauma masa lalunya, sehingga perasaan yang tanamkan di dirinya ini jadi trauma Ki. Kayak bilang, "Nggak mungkin bisa ada orang cintai Kak." Sama misalnya lagunya Nadine. Iya betul. Yang bilang memang tidak mudah mencintai diri ini. Itu dari pikiran dan mindset dirinya. Seperti itu. Kamu dan dirimu, kamu itu dan kepentinganmu. Perasaan yang berlebihan itu tadi in another not way. Not good, betul, not good sih ya, itu kalau mau itu dia minta dimengerti atau kayak sudah dia dengan pikirannya. Dia dengan pikirannya dan mundur Ki. Karena perasaan senang itu. Yang bikin pihak laki-laki itu kayak dia mau nggak ya? Kayak bingung banget. Jatuhnya bikin orang sekitarnya bingung. Betul. Apa maumu? Dia suka aja ini atau tidak kan? Kayak gitu. Betul. Itu perempuan ya kompleks. Rumit. Kita perempuan adalah perempuan yang rumit. Kompleks rumit. Deh. Sih. Iya. Tapi tetap jadi cintai dengan diri ini. Centil-centil ini. Sekali. I mean maksudku teman-teman, kalau memang ada perasaan-perasaan yang kita rasa atau muncul atau sedang kita alami, pintar-pintar bisa saja kontrol. Kalau memang bisa kita ungkapkan, alhamdulillah. Kalau memang jujur Ki, dan bisa Ki ada mental untuk menyampaikan apa perasaan tak. Tapi kalau masih di struggle Ki sama kelola perasaan, yang sudah pelan-pelan belajar Ki untuk pahami emosi-emosi atau perasaan-perasaan supaya tidak rugikan diri kita sendiri. Enggak, itu aku bilang juga kalau memang mau Ki menjalin hubungan atau mengungkapkan perasaan, kan ini masih ada di diri yang berperang sama diri sendiri. Jadi selesaikan dulu peperangan dengan dirimu, selesaikan peperangan di kepalamu, di hatimu, baru untuk mengungkapkan itu secara relevan, secara enak, kepala dingin, hati yang lapang. Betul. I love being a woman. Ada yang trending. I love being a woman. Hashtag. Nah itu kan tadi cewek gila toh, karena apa ya, kalau perempuan selalu banyak sekali istilah-istilahnya begitu. Itu kayak banyak sekali. Tadi tuh perempuan makhluk perasa, perempuan gila, ada lagi nih Anita. Apa? Independent woman. Tampar gitu sih. Independent woman. Lagi naik daun ya. Di kalangan Gen Z. Bukan cuma Gen Z, itu cuma maksudku Gen Z sedang meromantisasi profesi menjadi independent woman. Iya lagi. Tapi memang pada dasarnya mungkin, tapi menurutku kenapa bisa
tertimbul itu independent woman karena kebiasaan sendiri tak. Kebiasaan di sisi tak bahwa bisa aja melakukan apa-apa sendiri. Nah, betul. Kalau dari kau bagaimana? Nah, kalau saya tuh independent woman itu menurutku ada beberapa kasus yang menjadikan kita asik. Kita. Lo ada kali kamu. Astagfirullahaladzim. Apa menjadikan? Ya, ini dan kita dia kentara sekali nanti self discover. Walaupun memang self claimnya terlalu ini menyimpulkan. Ya, klaim dirinya menjadi perempuan di luar sana independent woman. Maksudku ada beberapa kasus tanda kutip Miss Independent Woman itu toh yang sebenarnya menjadi independent woman bukan karena kemauan, tapi karena keadaan. Betul. Jadi kita ini jadi mandiri Ki bukan karena mau, tapi harus dijalani. Lebih ke mau ndak mau tetap dijalani. Iya, sampai mau antar betul sekali. Kalau ada dikasih opsi untuk tidak jadi perempuan mandiri, ya Allah, maukah saya dinafkahi? Di sebagian kecil tak itu kalau ada orang bilang, ih jagomu di pulang pergi sendiri, bawa motor sendiri kok itu naik motor. Terus ada lambung orang yang baku bonceng sama pacarnya. Langsung mundur gasku. Demi Allah saya kalau ada lambung gak cowok-cewek pulang kerja tuh mundur gasku kayak aku kasih lewat duluan mau kok. Gak bisa kalau lihatku. Muka bira. Sakit kepalaku. Kalau ada di kondisi begitu pasti kita dalam hati kita juga saya nggak mau sih begini karena kondisi juga jadi begini. Maksudku independent woman itu ada loh orang yang bukan karena dia mau, bukan karena keinginannya untuk menjadi independent woman, tapi karena keadaannya yang memaksakan untuk dia jadi seperti itu. Saya menjadi kurang ajar. tapi saya justru udah tahu in another good way-nya senang Kak. Jadinya kebiasaan yang kayak jamu kayak ikutnya parompa-rompa dan menjadikan kita pribadi yang tidak bergantung sama orang lain, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan independent woman-mu yang enggak good way, maksudnya kayak harus tuh ini dibantu tapi sebenarnya karena dirimu enggak mau jadi enggak tadi pagi bengkel. Sebenarnya menurut teman-teman cowokku ke bengkel betternya sama ke cowok. Tadi tipu. Iya. Itu paling ke bengkel karena kalau harus kamu menunggu lagi cowok atau kakakku atau apa lama. Dan saya tipe kali yang terorganisir Kak, kayak misal awal bulan itu harus Kak ke bengkel. Iya betul. Dan kapan ku tunda itu enggak bisa karena ada jadwal lain asik. Maksudku ada kegiatan lainku. Kalau iya, langsung ada prepare ini minggu ini. Ya untuk kesini. Minggu ini bengkel dan kapan molor beracak-acakan ke dong yang lain. Yang ke bawahnya ya, jadi bagus. Jadi kayak harus Kak menunggu laki-laki temani Kak, enggak usah. Pergi sendiri Kak. Nanti besti Kak sama masnya. Mas bengkel. Jadi jembaku ini. Iya kayaknya itu saya deh, yang lain tuh saya lebih ke minta tolong. Ditemani. Maksudnya minta tolong Bu, harus ditemani. Minta tolong apa? Kalau kemarin ada kasus Bu, kecelakaan Kak. Ada kecelakaan sendiri sih. Ada melakukan itu berkali-kali kayak jatuh apa segala macam, tapi tetap dia bawa pulang motor sendiri. Dan masih berpikir minta tolong dah ya. Minta tolong dah ya. Ada usah deh. Telepon kakak laki-laki, telepon teman laki-laki dah ya. Bahkan ke kakak aku saja yang laki-laki. Kayak berat masih berpikir maju mundur sangat independen padahal ini berdarah-darah masih berpikir minta tolong dah ya, sisi independennya masih menyala. Kayak bisa jadi ini disamu masih gemetar kok membaca motor kan. Nah iya betul, itu adalah hal negatif dari independent woman. Maksudku oke, kita mandiri tapi ada memang masanya atau ada partnya kau memang harus minta tolong. Kau memang harus membantu.
karena menjadi independent woman harus di semua bisa kejalani sendiri. Bukan itu. Butuh aja terkadang ternyata bantuan. Bantuan yang mungkin bantuan kecil tapi itu besar di diriku kayak bantuan Menurut orang itu kayak biasa kecil, dibantu. tapi di kau itu kayak wow. Another thing, a big thing, hal besar. Padahal menurut orang itu kayak tidak, memang itu pada hakikatnya dibantu. Normal. Bisa normal. Tapi kita melihat itu sebagai bantu baik. Ini dari gak enak kok. Nah itu yang harus dikurangi dari sisi independennya kita. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu yang kayak bisa cari uang sendiri, kerennya bisa kemana-mana sendiri. Bisa kemana-mana sendiri, nggak harus ditemani ke sana sini. Dia tahu misal tujuannya mau ke situ dan dia bisa dia ada sendiri. Dia ada waktu, ada kesempatan, ada motor, dan dia gas sendiri. Oke. Good, itu good way. Nice itu. Tapi ketika memang butuh bantuan, terkadang memang butuh bantuan, guys. Iya guys, sudah selamanya ya. Jangan kau merasa kayak jangan denial dan jangan denial. Jangan denial sama tanda-tanda alam bahwa kamu harus dibantu. Minta pertolongannya. Betul, setuju. Oke. Bagusnya Miss Independent ini. Tapi kalau memang sih kalau ada orang untuk teman-teman perempuan di luar sana yang Miss Independent karena keadaan, kalau mau ditanya mau suka kok atau mau kok enggak tetap menjadi Miss Independent seperti ini, pasti akan enggak mau. Maksudku ada satu sisi yang kayak enggak mau sebenarnya, tapi yang kayak saya senang sih harus memang dijalani supaya ini. Tapi kalau mau ditanya dari lubuk hati yang paling dalam, mau kok pasti ditemani selalu. Mau lah, kayak siapa nggak mau? Pikir perempuan ini motor pulang malam sendiri enak. Naluri perempuan kan kayak kelinginya pasti lebih dominan, mau dimanja-manja, mau princess. Setiap diri perempuan itu ada pasti princessnya yang ada di lubuk hatinya itu. Ada sisi princessnya, bukan kalau tidak. Semandiri apapun perempuan itu pasti ada sisi princessnya. Dan ketika ditanya kayak mau kok jadi princess itu, yes I am. Maulah. Cuman keadaan menjadikan kita. Tapi pernah kan enggak merasa bahwa status independent womanmu itu malah lihat ke orang jadi kayak enggak mengurus mau ke cinta-cinta. Iyalah, kayak sibuk ke kerjaan kok. Nemi lagi tuh wanita karir. Tapi sejujurnya tuh kayak enggak menyangka kak bahwa predikat itu ternyata dapat sekarang. Shock sekali. Wow. Tiba-tiba temanku bilang kutayaki dulu nah karena temanku itu enggak urus-urus begini kapan kasih mungkin bekerja. Ternyata dunia melihat saya sebagai perempuan yang tidak cinta-cinta. Jangan sampai orang-orang menilai bahwa saya memang prioritasku kerja. Mau sih. Teman-teman mau jika dong. Cuman keadaannya memang kita 70%-nya itu bekerja. Karena kalau tidak kerja tidak hidup. Iya betul. Karena kalau tidak kerja tidak makan. Cinta-cinta. Kalau 30% itu cinta-cintanya memang ada ya. Tapi kalau 30% sebenarnya 30% yang bisa digeser. Jadi 40, 50. Bisa kita diskusikan. Bisa. Nanti bicarakan. Astagfirullah. Betul-betul ini perempuan di love it. I love this. Tapi ini kita bahas sulitnya menjadi perempuan adalah saking apanya kompleksnya tuh kayak susah kita rasa ungkapkan pakai kata-kata begitu ya. Bahasa baik kayak susah maksudku kayak seperti kasusnya Aureli itu yang child grooming. Iya betul. Pelecehan seksual juga. Anak di bawah umur apalagi perempuan kayak itu. Kalau kau melihat bagaimana? Saya melihat Kak kalau memang kita ini apa-apa itu akan menjadi kesalahan tak atau kerugian tak. Misalnya menjalin itu sama orang, terus orang ini ternyata itu narusak gitu, melecehkan lah segala macam. Yang rugi itu di kita ini. Kita rugi. Dia tidak ada ruginya.
dia rugi malu toh, kita malu sama rusak. Kalau maksudnya di hubungan cinta-cinta yang toksik, bagaimanapun kasusnya, bagaimanapun polanya, akan selalu perempuan yang dirugikan. Itu maksudmu lo? Iya lagi. Apapun itu kejadiannya pasti perempuan yang salah. Kayak walaupun memang tahu ini pihak laki-laki yang salah, tapi yang bakal rugi itu kita. Misalnya jalan pakaian terbuka karena kau memang bajumu memancing. Kita lagi salah. Nah, terus kayak ada yang tanda kutip diperkosa toh, kayak kalau misal tersebar videonya, tersebar videonya begitu toh, ada tuh komen yang kayak kulihat dia menikmati juga, kayak tidak berteriak, tidak minta tolong. Iya betul. Bagaimana kondisinya minta? Dia nggak tahu itu yang nge-freeze, bagaimana yang nggak tahu make what should we do, yang apa yang harus kita lakukan, yang tinggal diam nggak tahu dari dan kita kan ada loh yang pelecehan di tengah jalan yang langsung digrepe. Kita itu langsung yang nge-freeze yang kayak dan ada sebagian orang yang menilai itu sebagai kita menikmati. Iya kayak astagfirullahaladzim. Itu apapun kejadiannya, kondisinya, perempuan lagi yang salah. Betul. Perempuan lagi yang dirugikan. Perempuan yang lagi yang kena rugi. Kayak susah sih memang kita istilahnya tuh kayak kita membela salah, kita bersuara salah, kita mengutarakan tidak ada percaya, kayak tapi jadi perempuan. Tapi maksudku dengan adanya kasus yang orang-orang sekarang mulai menyuarakan, mulai berani untuk terbuka juga sama kasus-kasus kelamnya itulah istilahnya betul. Yang bikin baguslah sekarang media sosial ada otaknya. Maksudku orang-orang terbuka Mila sama kasus-kasus ini. Betul. Jadi menjadikan pelajaran untuk kita ketika perempuan, especially perempuan tuh, untuk kayak kalau memang ada yang sesuatu yang toksik nih guys, atau kayak aneh nih kurasa, yang kayak muncul di pertanyaan atau muncul di kepalamu kayak kayaknya nih harus bukan dan kayaknya nih nggak suka aja ini. Maksudnya kan kau bisa rasa tuh kalau memang touchingnya itu adalah sebuah bentuk kasih sayang atau nafsu, kan kayak ada mungkin feeling kok bisa rasa kok untuk teman-teman yang alami itu. Dan kalau ketika kau merasa kayak kayaknya nih full nafsu dan akan dirugikan, kok lari. Maksudku sudahi hubungan itu. Ya betul. Kalau sih lebih juga harus tambahan yang lainnya itu dia lebih terbuka sama orang di sekitar yang dia percaya. Kalau merasa kamu ndak aman untuk cerita sama ini, atau ada bahasa yang kayak aduh ndak ada lagi tempat teramanku, cari sedemikian rupa supaya ada tempat teramanmu untuk cerita. Setidaknya apa yang kau rasakan bisa kau luapkan. Iya betul. Ndak di dirimu sendiri saja atau sendiri. Jadi ketika ada satu kepala lagi yang bisa kau temani bertukar, ada pendapatnya begitu ya, kayak bisa kau dengar orang lain yang berpikir secara sehat kan. Kalau di lingkungan cinta-cinta itu kan ada istilahnya buta tuli itu karena dimabuk cinta jadi setidaknya kau bisa luapkan ke orang yang tidak di lingkaran itu, jadi bisa lebih sehat, lebih jernih pikirannya, bisa memberikan pendapat kalau kayaknya tuh udah sehat nih deh, kayaknya tuh nakasih binjak pacarmu apalagi. Betul, setuju. Saya juga lebih ke warning sih untuk kita untuk belajar kalau sisi seperti ini itu bukan sisi disayang tapi sisi toksik nih. Betul. Karena jangan sampai kita menafsirkan kalau pukul kak, telantarkan kak itu karena sayang kak. Jangan sampai ada pikiran-pikiran seperti itu. Ya untuk laki-laki gender sebelah jangan kasihan. Kita adalah perempuan yang ingin disayang. Dimengerti tanda-tanda alam, maksudku kayak jangan merasa kalau kayak dia sakit, kayak misal begini itu yang kasusnya Aureli yang laki-lakinya bilang dipukul atau kayak diapai karena atas dasar rasa sayang, rasa peduli, kan itu big no me begitu ya, dimana kau lihat ada kasih sayang dengan kekasaran, di mana ada kasih sayang dengan pukulan. Justru kasih sayang itu menjaga, merawat, tidak mau merusak, betul, membasuh.
mengobati itu kasih sayang yang seharusnya seharusnya menjaga yang gitu, benar. yang kayak disayang bukan merusak. Jadi jangan denial guys, kalau memang kalian masih di situasi yang kayak merasa tersakiti tapi dibungkus dengan disayangi, kalimat disayangi, aduh itu go away. Iya, meskipun mungkin sulit atau kayak kau bicara saja di situ tahu, udah gampang ini keluar. Sih menurut apa sih kayak gampang ini keluar dari apalagi lama mak sama, kalau begitu tuh 6 tahun mak sama dia, dan mungkin ada mohon maaf mami nih, atau kayak ada sebagian dari dirinya yang kayak nggak bisa lepas dari istilahnya kayak dia mami yang bisa terima kak, dia lihat mak semuanya, toh dan dia ternyata yang bisa terima kak. Iya, kayak misal ada bilang sesuatu yang berharga yang direnggut. Iya. Dan merasa nih kayak kalau laki-laki lain tahu ini nggak bakal mana terima. Paham kok? Iya. No guys, maksudku ada guys. Meskipun itu adalah sebuah memang kesalahan yang fatal, tapi apa boleh dibuat? Belajar dari kesalahan, jangan diulangi lagi. Pergi kok dari situ, insya Allah ada menemukan sesuatu yang lebih baik dari itu, meskipun tidak sesempurna itu Mikir. Iya, menurutku sih akan menemukan sosok yang menerima baik buruk itu. tak, menerima kotor tak, menerima semua apa yang kekurangan tak, dan itu ternyata menjadi pelengkap untuk dia. Kayak bakal saya kayak investasiku itu jangka panjang, kayak berharap ada orang yang bisa terima baik burukku, kotor tidakku, kayak apapun kekuranganku itu menjadi bagian pelengkap untuk dia. Manifesting banget kayak itu, hal-hal seperti itu. Maksudku ada saja guys, ya kehilangan sesuatu yang berharga dari dirinya perempuan itu memang sebuah kesalahan yang fatal guys, sangat jangan diikuti, jangan dinormalisasi, tapi itu tidak mengurangi nilainya kita sebagai manusia di matanya Allah, begitu ya maksudku, tetap jadi manusia, tapi penting untuk tidak mengulangi lagi dan belajar untuk lebih baik, maksudku perbaiki diri tak atas tetap bangkit, merubah diri kalau memang kemarin yang dilakukan itu salah, perbaiki dari sekarang, mulai menata hidup lagi, jangan malah menutup diri dan mengutuk diri, kurangku ini buruk mak, kotor mak, nggak ada yang bisa cintai kan, tidak, jangan akan ada jitu melihat bahwa kau indah di matanya. Enjoy, Masya Allah. Semangat ya teman-teman. Semangat teman-teman. Kita menjadi perempuan harus tetap bangga, tetap keren, dan apapun itu yang dilakukan sekarang, good job. Untuk perempuan terakhir ini untuk perempuan-perempuan di luar sana, Andini. Perempuan-perempuan yang selalu dicap terlalu perasa. Untuk teman-teman yang menjadi independent woman karena keadaan, bukan karena kemauan. Untuk teman-teman juga yang masih struggle dengan hubungan toksiknya tapi masih susah tuh, kayak oke lah pelan-pelan dan diapresiasi karena masih bertahan, masih survive sampai masih sekarang. Hidup. Betul. Tidak memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pokoknya perempuan di luar sana, be happy, be nice, semangat menjalani harinya. Kalau kalian memang jadi independent woman hingga sekarang, percayalah akan ketemu kalian dengan jodoh atau laki-laki yang bisa provide. Betul. All of you. Apapun itu, semoga kamu doakan dan akan terkabul. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ya itulah podcast kita, topiknya perempuan. Nangis. Memang. Meskipun agak sedikit gemetar, karena dingin. Agak sedikit basah, enggak semuanya basah. Sound efek natural dari hujan-hujan ini. Dari air-airnya contohnya. Tapi akhirnya kita bahas perempuan. Alhamdulillah. Being a woman. I love being a woman. Ya, apapun yang tadi kita itu sampaikan, semoga ada insight positif ya yang teman-teman bisa ambil, karena itu lagi-lagi point of view-nya kita. Betul. Anggapannya Anita dan anggapannya Andin. Betul. Kalau ada yang tidak setuju, it's okay. Kalau ada yang setuju, alhamdulillah, terima kasih, karena berarti kita satu pendapat, satu anggapan. Karena kita satu anggapan. #mari beranggapan.
Dadah, sampai jumpa di next video. Kapan-kapan lagi.